Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Sehat Pancoran, balik lagi di acara Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan Pancoran. Aku Hanin, promosi kesehatan dari Puskesmas Pancoran, dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial kita, yaitu Dokter Teresa. Halo dok. Halo Kak. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Alhamdulillah. Oke dok, teman-teman, hari ini kita bakal bahas topik yang itu tuh ternyata dekat sama kehidupan sehari-hari kita, khususnya ini terkenal di kalangan remaja atau anak muda, yaitu tentang merokok. Karena ya dok ya, meskipun bahaya merokok ini udah banyak tersebar ya di mana-mana, tapi ternyata masih banyak anak-anak muda atau remaja yang memulai merokok itu di usia muda ya dok ya. Dan kebetulan Sobat Sehat Pancoran ini juga bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, yaitu World No Tobacco Day pada tanggal 31 Mei kemarin. Mungkin langsung aja ya dok ya, boleh kita lanjut ya. Oke, pertanyaan pertama dok, tadi kan merokok ini kan populer atau mungkin banyak di kalangan remaja. Nah, kenapa sih dok merokok ini dianggap keren di kalangan remaja atau anak muda ini? Nah itu betul banget ya, banyak banget yang menyangka merokok itu keren. Mungkin dengan dikaitkan dengan citranya yang Oh iya betul, bad boy. bad boy gaul di tongkrongan, dewasa, Iya betul, berani ini iya kalau betul. misalkan merokok. Apalagi sekarang kan media sosial tuh sangat banyak banget Iya ya betul. yang membuat citra-citra seperti itu. Padahal mah kalau merokok itu sendiri juga merugikan tubuh kita ya padahal ya. Pasti ya dok ya. Jadi media sosial atau mungkin lingkungan juga berpengaruh ya dok terhadap pandangan seseorang terkait rokok itu tersebut ya. Betul. Oke mungkin dok. Terus banyak juga nih beredar mungkin klaim kalau misalnya rokok itu bikin tenang. Nah rokok itu beneran bikin stres kita hilang atau cuma sugesti aja sih dok? Nah, sebenarnya rasa lega atau rasa menghilangkan stresnya itu diakibatkan oleh kecanduan nikotin. Oh iya. Misalnya nih, seorang perokok yang biasanya merokok sehari 3 atau 4 batang, tiba-tiba di hari itu tidak merokok sama sekali. Dia kan sudah terpapar, terbiasa dan dengan zat nikotin ya. Iya, Jadi kalau zat nikotin itu adalah zat adiktifnya nih. Nah, di saat zat adiktif itu sudah terpapar pada tubuh kita, itu tubuh di otak kita akan meminta lebih. Nah, saat meminta lebih itu kita kan menjadi stres kalau Iya misalnya tidak betul. mendapatkan zat adiktif itu. Makanya setelah dia jadi stres kemudian mulai ngerokok lagi, stresnya hilang. Jadi sebenarnya karena ketergantungan nikotinnya. Karena ketergantungan nikotin itu ya dok ya, jadi mungkin kita awalnya coba-coba dulu, tapi jadi kebiasaan itu bisa menyebabkan kita tadi itu ya stres, jadinya kita pengen lagi gitu, jadinya kan itu. Oke. Terus dok, nah sekarang itu kan juga rame nih, kan ada dua nih rokok yang biasa itu yang apa namanya tembakau, lalu ada juga rokok elektrik nih, rame di kalangan remaja nih, vape ya gitu-gitu ya dok ya. Nah bedanya apa sih dok, mana lebih bahaya antara vape atau rokok ini, rokok yang rokok tembakau itu apa sama saja untuk ininya? Kalau misalkan kita bandingkan keduanya dulu nih, kalau rokok sendiri kan memang sudah terbukti ya bisa meningkatkan resiko kanker, meningkatkan resiko jantung dan juga penyakit-penyakit paru lainnya. Nah di vape itu sebenarnya memang zat pembakarannya itu memang lebih sedikit dibandingkan rokok. Tapi masih ada zat-zat lain yang berbahaya yang terpapar dalam tubuh kita. Jadi kalau mau dibilang efeknya lebih parah yang mana atau lebih berat yang mana, dua-duanya tetap menghasilkan efek yang sama sebenarnya. Jadi Sama tidak aja. ada yang lebih baik di antara keduanya. Oke, jadi sama aja ya dok ya. Kadang tuh kan sekarang tuh biar lebih keren aja gitu kan pakainya vape gitu kan, itu padahal sama aja. Terus kan ada juga yang bilang kalau misalnya vape itu nggak bakal nyebarin ke orang lain, ngebeda sama rokok gitu, gaya dok ya, sama aja ya. Apalagi zaman sekarang banyak rasa-rasa Iya lainnya rasa-rasa gitu kan bikin kecanduan juga ya dok ya. Iya. Aduh oke. Mungkin pernyataan selanjutnya ya dok ya, pertanyaan selanjutnya. Apa efek merokok yang sering nggak disadari saat kita usia muda? Karena kan banyak yang mulai saat usia muda juga ya untuk coba-coba rokok ini gitu. Nah, yang kita ketahui sejauh ini kan maksudnya efek rokok itu yang parah banget nih, yang kanker, terus nanti penyakit paru atau meningkatnya resiko penyakit jantung. Tapi sebenarnya dari usia muda pun sudah terkadang terlihat. Misalnya giginya jadi menguning, kemudian bau badan,
bisa juga penuaan dini pada kulit-kulitnya, jadi gampang keriputan. Kelihatan gitu, Dok? Iya, kelihatan, Oh, apalagi kalau yang merokoknya berat. Tambah oke. lagi kalau misalkan, orangnya ini masih aktif berolahraga ya, staminanya juga semakin berkurang, gampang ngos-ngosan. Mhm. Nah, paling kalau misalkan di usia muda sih itu sih, kalau misalkan di saat, kecanduan merokok. Oke. Mhm. Oke, Dok, oke, paham, paham. Jadi misalnya, kita udah ada sebenarnya aja bisa jadi kita ngerasa baik-baik saja, tapi sebenarnya udah kerasa ya, Dok, dari usia muda itu Iya, ya? udah ada Udah tanda-tandanya ada sebenarnya, tanda-tandanya. mhm. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok. Kadang kan ada orang yang udah pengen nyoba nih, pengen berhenti rokok, udah nyoba, tapi kok kayak susah gitu ya, Dok ya, Mhm. karena emang berat gitu. Nah, susah berhenti merokok itu tuh karena kebiasaan atau emang karena dia udah kecanduan nikotin itu sendiri, Dok? Nah, sebenarnya ada keterlibatan antara dua-duanya ya. Mhm. Yang pertama yang sudah disebutkan tadi, zat nikotin itu adalah zat aditif yang Iya. dimana membuat otak kita meminta lebih. Nah, makanya di saat kita nggak merokok, misalkan perokok itu tidak merokok, Mhm. masih menjadi stres nih kalau nggak merokok karena zat nikotinnya ini meminta lebih untuk di otak kita. Mhm. Ditambah lagi orang Indonesia ya, apapun semuanya dikaitkan dengan Yang rokok. rokok. Nah, Ngopi, rokok. ngopi ngerokok, abis makan ngerokok, Ngerokok. nongkrong ngerokok. Betul. Nah, segalanya itu kan semuanya jadi lingkaran setan ya. Iya, betul. Jadi orang pun jadi nggak bisa berhenti merokok pada akhirnya. Jadi keterkaitan antar Mhm. kedua itu sih yang membuat orang itu sulit berhenti merokok. Kebiasaan sama nikotinnya tadi ya, Iya, Dok, keterkaitannya betul. dua-duanya. Tapi kalau misalnya nih kita cuma sesekali merokok itu tetap berbahaya nggak sih, Dok? Sebenarnya tetap, ada, resikonya Mhm. untuk, walaupun hanya sekali. Tidak ada jumlah yang aman, untuk merokok yang bisa kita bilang aman. Oke. Semuanya pasti ada akan resikonya, baik itu terpapar dan paparannya itu membuat, meningkatkan, Kok resiko-resiko yang sudah disebutkan tadi. mhm. Resiko terkena penyakit jantung, penyakit paru, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang terkait dengan merokok. Oke. Mhm. Terus kan asap rokok juga bisa ke orang lain juga ya, Iya, Dok, jadi perokok pasifnya juga kena iya, gitu ya. betul. Oke, teman-teman. Nah, mungkin nih teman-teman atau sobat pancoran ada yang pengen tahu nih, Dok, tips realistis buat mulai berhenti merokok. Nah, Boleh nih, Dok. nih biasanya nih yang paling utamanya adalah mencari alasan dulu, mau berhentinya karena apa. Kita harus Oh, mencari iya, betul, alasan betul, yang betul. kuat, Mhm. misalnya demi keluarga, demi pacar, demi teman, atau bahkan bisa aja menghemat biaya Oh, misalnya. Apalagi mhm. rokok sekarang mahal Mahal, ya. Dok. Nah, kemudian setelah cari tahu alasan yang kuatnya, kita cari tahu juga apa yang memicu kita ingin merokok. Mhm. Nah, di saat kita sudah tahu nih apa yang memicu kita untuk merokok, kita coba ganti kebiasaannya. Misalnya mengganti kalau misalnya ada keinginan Mhm. merokok, kita ganti dengan makan permen misalnya, atau mengunyah permen karet, atau Mhm. melakukan aktivitas lain yang bisa mengalihkan pikiran kita dari merokok. Mhm. Nah, dan yang terakhir adalah mencari bantuan dari tenaga kesehatan, keluarga ataupun teman. Ya, Nah, dukungan lingkungan sekitar ya itu juga betul, penting heeh. banget. Apalagi kalau di Puskesmas Pancoran ini ada ya Kak, klinik UBM yang namanya, Ya, Upaya Berhenti berhenti merokok. Merokok. Nah, itu tuh kliniknya ini membantu kita untuk konsultasi, rehabilitasi, dan juga untuk terapinya, untuk edukasi juga. Betul, oke. Jadi lebih terarah nih, kalau mau, berhenti merokok seperti apa, di Puskesmas Pancoran bisa membantunya ya Betul Kak. sekali, oke. Bermanfaat sekali teman-teman. Jadi tadi, ada, kita harus cari tahu dulu, motivasi kita, habis itu kita cari tahu dulu apa sih yang bikin kita pengen ngerokok, sama terakhir Betul, dukungan dari lingkungan kita juga teman-teman itu juga betul. sangat penting. Terus yang terakhir nih mungkin, Dok, kalau boleh kasih satu pesan untuk anak muda tentang merokok, dokter akan ngomong apa nih? Nah, jangan, untuk, anak-anak, apalagi anak muda zaman sekarang ya, jangan mulai merokok karena hanya ingin terlihat Keren. keren. Nah, justru keren itu, di saat kita bisa memilih keputusan-keputusan baik Mhm. yang, mendukung kesehatan Kita, mana kita. yang baik, mana yang buruk gitu ya, Iya, Dok, itu ya? adalah lebih terlihat keren seperti itu dibandingkan, memilih untuk merokok. Betul. Seperti itu sih. Udah itu aja, Dok? Dan Oke. jangan jangan merokok ya. Intinya jangan merokok teman-teman ya. Iya. Oke, menarik sekali ya, Dok, ya. Makasih banyak, Dok. Mungkin boleh aku simpulkan ya, Dok, ya. Pertama,
merokok itu bukan simbol keren atau kedewasaan ya, Dok, ya. Justru itu akan mengakibatkan resiko yang buruk bagi tubuh kita. Lalu yang kedua itu vape dan rokok itu dan rokok sama saja, sama-sama berbahaya ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, untuk berhenti merokok, kita pertama harus dengan langkah kecil ya, dimulai dari langkah kecil kita dan juga dukungan lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Teresa, sangat menginspirasi sekali tentang rokok ini teman-teman. Jadi teman-teman mungkin semoga atau informasi ini bisa menjadi pengingat kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri kita sendiri ya, Dok, ya. Oke, Sobat Sehat Pancoran, mungkin sekian dari Bingkisan. Sampai jumpa di Bingkisan selanjutnya. Dadah.